Kalau menurut saya isu apa namanya pemblokiran media sosial itu isu receh ya menurut saya. Kalau Iya ya, makanya saya juga mikirnya apakah hanya sekedar yang- pemblokiran media sosial terus kemudian akhirnya jadi yang serius bikin marah itu ya menurut saya korupsi itu ya kan. Sebenarnya korupsi itu jadi basis kemarahan dan triggernya itu ya medsos itu. Ketika medsos kan pengguna terbesar itu Gen Z dan kebanyakan kekuatan protes kan memang digerakkan oleh anak muda. Lah ketika trigger kekecewaan terhadap pejabat publik itu sebenarnya itu kayak piramida ya. Jadi jadi di dasar piramida itu kekecewaan masyarakat terhadap korupsi, terhadap kemewahan pejabat, terhadap ketimpangan, terhadap pengangguran. Lah triggernya itu adalah pelarangan medsos karena disitulah gerakan pemuda itu berkumpul. Jadi dengan pondasi kekecewaan yang sudah parah terhadap pejabat pemerintah. Terus kemudian seolah-olah dibungkam gitu ya. Dan dibungkam, itu kemarahannya tertrigger. Jadi itu ibarat pemantik dan emang yaitu menjadi letusan yang sangat besar, berarti kekecewaannya itu sangat besar. Dan kalau saya melihat itu bahwa tren demonstrasi yang berbasis pada medsos itu mereka itu tidak memiliki pemimpin. Iya. Kalau ada pun influencer 1, 2, 3 yang muncul, tapi tidak ada yang satu yang dominan. Berbeda dengan demonstrasi sebelum 98 ada beberapa tokoh yang diagungkan dan lain sebagainya, dan akhirnya menjadi pejabat dan lain sebagainya. Selain itu, demonstrasi ini termasuk juga yang di Indonesia ya, berarti hampir ya? sama 17+8 itu ya sama trennya juga. Ada influencer dan itu cenderung banyak. Dan gerakan tersebut itu gerakan Gen Z itu kolektif. Dia selalu bermain bersama. Kalau medsos itu kan mainnya rombongan. Jadi jarang yang bermain sendiri, ada one man show dan lain sebagainya. Jadi gerakan-gerakan itu ya lebih masif, dan gerakan-gerakan medsos Gen Z itu paling gampang ditunggangi. Paling gampang ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu. Betul. Jadi Karena mudah anonim sih, karena anonim akun-akunnya kan. Mudah disusupin dan gerakan medsos di Gen Z dimanapun itu cenderung kreatif karena kan bermain pada ranah video, editing, ditambahin AI dan lain sebagainya, dan segala macamnya ya. Dan itu merupakan imbas ya dulu mulai dari Arab Spring, terus Black Lives Matter itu kan. Iya, ini Asia Selatan. Kalau ini Asia Selatan. Asia Selatan Spring atau South Asian Spring. Tapi ini juga menarik ya, karena kemarin juga ada viral juga ya pelajar di Nepal yang usianya mungkin masih belia ya. Tapi bagaimana dia bisa membakar semangat anak-anak muda di sana untuk berunjuk rasa gitu. Nah, padahal kan kecenderungannya kan Gen Z ini kan generasi mager nih gitu. Nah, ini menariknya itu. Nah, itu kan. Nah, tapi kok tiba-tiba tergerak gitu untuk berunjuk rasa ke jalan gitu. Nah, sampai akhirnya timbul aksi kekerasan yang mungkin kita juga nggak tahu ya siapa yang menunggangi itu, atau mungkin ada konspirasi apa di balik itu gitu. Ya mungkin karena saking marahnya kali ya. Iya. Korupsi, bayangkan di Nepal itu negara korup 108 dari 180 negara. Oh, dia urutan 108 peringkatnya. 108. Ya. 108. Dan ada isu-isu menarik dari korupsi itu ya. Bantuan luar negeri gempa itu dikorupsi pejabat, kemudian pungli dari SIM sampai paspor itu ya mungkin di sini juga kita nggak tahu juga ya. Iya. Kayak gitu itu bikin marah anak-anak muda. Kemudian yang paling yang paling parah itu aset-aset negara itu dialihin ke atas nama pejabat-pejabat itu. Ya itu mungkin yang itu yang bikin parah ya sebenarnya ya. Pemantik kemarahan anak-anak muda mungkin itu Pak. Nah, mungkin kayak stok kekecewaannya terlalu besar, jadi ketika sudah dipantik dengan pemblokiran itu seakan-akan katupnya kan tertutup. Jadi ibarat botol itu katupnya ditutup, padahal itu kekecewaannya sangat besar. Ya, jadi sebenarnya ini timelinenya seperti apa sih kasus ini sebenarnya yang di Nepal ini? Awalnya itu memang mungkin dari banyaknya ramai di media sosial kali ya. Kekecewaan akibat korupsi dan jadi segala macam. Sebelumnya itu banyak flexing dari pejabat-pejabat, anak-anak pejabat, keluarga-keluarga pejabat. Jadi dia ini belum diminum loh. Dia flexing
kekayaan, terus sekolah di luar negeri, terus kemewahan. Jadi seperti saya melihat seperti di Indonesia juga. Jadi ketika medsos itu menjadi ajang anak-anak muda melihat kesenjangan sosial yang sangat lebar itu, jadi anak muda memiliki kemarahan, tapi diam-diam. Nah, ketika triggernya itu didapat dengan pemblokiran, maka meletuslah demonstrasi besar-besaran di Nepal itu. Kalau yang saya lihat itu Gen Z itu memang dikenal sebagai generasi mager ya, karena mereka adalah digital native. Tetapi karena kemageran itu gitu kan, akhirnya mereka itu kan apa ya, bebannya meluap dan meledak gitu. Dan dalam beberapa survei yang dilakukan McKinsey ataupun PwC itu kan atau YouGov itu menunjukkan bahwa Gen Z memang digital native. Tapi karena digital native itu kemageran itu menunjukkan mereka itu sebenarnya memiliki perspektif masa depan. Mereka itu memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Mereka itu karena kepedulian sosial dan istilahnya mereka walaupun dikatakan sebagai generasi asosial, tapi dengan upaya membangun generasi sosial melalui medsos, akhirnya terjadi suatu gerakan-gerakan digital. Digital movement-nya itu lebih menyala dan lebih menyatu, dan gerakan-gerakan baik yang ada di Indonesia maupun ada di Nepal kemungkinan besar akan terus berkembang ke negara-negara lain dan akan diikuti oleh Gen Z jadi negara lain, dan itu jadi suatu model gitu. Jadi model gerakan-gerakan digital activism yang menjadi istilahnya menjadi gerakan jalanan yang bisa mengubah atau mentransformasi suatu pemerintahan. Nah, ini menarik. Seperti ini kayak tesis baru ya. Jadi kalau asumsi lama itu kan Gen Z itu apatis, apolitis, terus mager. Lah dengan adanya ledakan di Indonesia, di Nepal ini ada asumsi baru bahwa gerakan Gen Z yang besar itu malah justru lebih berbahaya karena dia dengan asumsi lama kan orang tidak mengantisipasi, pejabat tidak mengantisipasi, militer tidak mengantisipasi, polisi tidak mengantisipasi. Karena belum ada pengalaman, belum ada model kan? Yang muncul di Indonesia. Makanya ketika model di Indonesia itu diadopsi di Nepal, ledakannya juga semakin besar, dan ketika itu mungkin menyebar ke negara lain, mungkin bisa meledak lebih besar lagi. Dan yang menarik, mereka itu bukan generasi yang mudah dibeli. Dengan tanda kutip ya, mungkin dibeli dengan dikasih jabatan, dikasih uang dan lain sebagainya. Kecenderungannya ya sampai saat ini, jadi masih murni itu. Ini nggak mau jadi buzzer itu. Iya, makanya karena kan trennya kan dari buzzer sekarang diganti clipper. Iya kan. Jadi trennya kan peso berbeda. 150 juta. Jadi gerakan ini itu saya melihat malah ini loh, melawan buzzer-buzzer yang biasanya mungkin dimiliki oleh pemerintah ya. Tapi di Nepal ada buzzer. Iya itu kendala bahasa. Itu ya yang agak kita nggak tahu sih ya. Maksudnya di sana ada buzzer kah, atau mungkin memang pemerintahnya yang yang gagap teknologi kah gitu, sehingga tidak mengantisipasi gerakan-gerakan di media sosial kan? Influencer ada ya, tapi kalau buzzer berupa pemerintah sejauh ini aku belum lihat ya. Dari hasil riset teman-teman sendiri gimana? Belum ada sejauh ini. Belum ada ya? Malah cenderung anti. Mereka mendukung demo-demo Gen Z ini. Tuntutannya apa sih sebenarnya, Mas Andika? Sama, tuntutannya sama seperti yang demonstrasi di Indonesia, yaitu transformasi pemerintahan menuju yang lebih baik. Dan mereka itu kan salah satu yang terbaru itu pengunduran diri massal. Dan hal yang pernah saya pelajari itu justru menarik, mungkin karena trennya demonstrasi sangat masif dan cenderung kasar dan proaktif. Apa ada kaitannya dengan ini ya? Dengan mereka Indonesia? Gurkha. Gurkha itu kan adalah tentara-tentara elit yang disewa ya kan, Inggris, Singapura ataupun beberapa negara lain atau institusi swasta lainnya, di mana ada jiwa-jiwa seperti itu. Kan jiwa-jiwa pemberani, jiwa yang istilahnya rela mati dan lain sebagainya. Jadi ada semangat-semangat pejuang juga. Aku juga. juga ragu sih kalau anak-anak seusia sekolah itu ngejar-ngejar menteri, mukulin, menelanjangi. Itu di satu sisi tindakan anarkis itu kita tidak sepakat ya. Itu kita garis bawahi bersama gitu, bahwa memang tindakan anarkis, pembakaran, perusakan, terus kemudian sampai akhirnya kekerasan, itu kita tidak sepakat ya.